Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang melihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah malam akhir tahun tanggal 31 Desember tahun 2024 tertulis dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah paras hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, seiring dengan perjalanan waktu yang kita lalui, dalam beberapa jam sejak tanggal 31 Desember tahun 2024 ini, maka tahun ini akan segera berlalu. Dan atas semuanya itu, kita mungkin berkata sungguh semuanya berjalan begitu cepat. Sepertinya baru kemarin merayakan tahun baru, namun sekarang sudah tiba di penghujung tahun, dan kita akan memasuki tahun yang baru. Saudara terkasih, atas semuanya itu, selayaknya lah kita kagum dan berkata, sungguh besar Engkau ya Tuhan Allahku, yang memelihara kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur atas segala penyertaan dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Jemaat yang terkasih, Mazmur pasal 37 ini adalah Mazmur Daud yang berbicara tentang pengajaran bagaimana seseorang itu harus bersikap di tengah dunia yang seakan-akan tidak adil, di mana hidup orang fasik seakan-akan lebih baik dari hidup orang benar, sehingga orang benar dituntut untuk bisa bersikap dengan bijaksana. Ayat 1 berkata, janganlah marah, jangan iri hati. Kenapa ada perkataan ini? Karena kalau kita membaca ayat selanjutnya, di sana tersirat bahwa orang fasik, orang yang berbuat jahat itu, orang yang curang itu, kelihatannya kehidupannya lebih baik dari orang yang benar. Untuk itu di sini Mazmur memberikan nasihat kepada kita bahwa dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita sering berhadapan dengan berbagai kecurangan, berbagai ketidakadilan, kita akan marah, tidak terima dengan kenyataan tersebut. Kita sering menjumpai dalam kehidupan masyarakat orang-orang yang memiliki harta yang berlimpah, hidupnya berkelimpahan, hidupnya hura-hura dengan harta yang ia miliki. Hidupnya tidak mengandalkan Tuhan, melainkan mengandalkan kekuatan dunia. Dan ketika melihat semuanya itu, kita selaku orang percaya tidak perlu marah, tidak perlu iri hati,
tidak perlu bersikap arogan dengan semua perilaku orang-orang fasik yang berlaku demikian. Di sini kita harus meyakini, memahami bahwa sesungguhnya Tuhanlah sumber harta yang sesungguhnya. Jikalaupun ada orang fasik yang beroleh harta kekayaan, yakinlah semua yang ia peroleh itu hanyalah sementara, sebab bukan berasal dari Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan akan mendatangkan segala penghukuman bagi orang yang fasik tersebut. Namun bagi orang yang benar, Tuhan akan mendatangkan hari-hari yang indah, dipenuhi dengan berkat yang melimpah dari Tuhan, sehingga orang-orang yang percaya itu akan hidup layak, berkecukupan seperti yang Tuhan kehendaki. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemazmur memberikan nasihat agar kita jangan marah dengan orang yang berbuat jahat. Bukan berarti membiarkan hal itu atau mendukung kejahatan, namun serahkanlah semua perkara itu kepada Tuhan. Daripada kita jatuh dalam dosa karena kemarahan, lebih baik kita berserah kepada Tuhan, sebab sesungguhnya Tuhan yang berkuasa atas segala yang ada di tengah dunia ini, dan juga Tuhan yang akan menghukum orang-orang fasik, orang-orang jahat. Sungguh segalanya pasti ada masanya, ada waktunya, di mana orang jahat itu dikatakan akan lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Oleh karena itu orang percaya hendaknya menunjukkan kualitas hidup beriman dengan beberapa cara. Yang pertama adalah percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Hal ini mengingatkan kita agar senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Sungguh benar-benar percaya, yakin sepenuhnya bahwa Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kita. Yang penting selaku orang percaya, lakukanlah apa yang baik, apa yang benar, apa yang Tuhan berkenan untuk kita lakukan. Yang kedua, bergembiralah karena Tuhan akan memberikan yang engkau inginkan. Ini sungguh menguatkan kita dikala kita akan meninggalkan tahun 2024 ini dan segera masuk ke tahun yang baru, tahun 2025. Sebagaimana Tuhan memberikan yang kita inginkan selama ini, sesuai dengan kehendak dan rencananya. Dan yakinlah di tahun yang akan datang, Tuhan juga akan memberikan yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, kita harus senantiasa beriman dan berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Kita juga harus bergembira, bersukacita menjalani hidup ini. Yakinlah Tuhan pasti memberikan apa yang paling baik, yang paling tepat bagimu, yang diinginkan hatimu, seperti yang Tuhan kehendaki bagimu. Yang ketiga, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan bahwa Ia akan bertindak. Walau mungkin banyak rintangan di sana sini, namun Tuhanlah satu-satunya penolong yang setia. Di saat kita percaya pada pertolongan dan kuasa Tuhan, maka yakin bahwa Dia akan bertindak. Ia akan menolong, Ia akan menyelamatkan, memberikan yang terbaik bagi saudara. Disinilah letak perbedaan kualitas hidup orang beriman dengan orang yang fasik. Di saat kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan memunculkan kebenaran kita seperti terang dan hak kita seperti siang. Artinya, semua yang kita lakukan itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Hidup beriman yang sungguh-sungguh tidak akan pernah menjadi sia-sia. Perbuatan baik, perbuatan benar tidak akan pernah menjadi sia-sia. Karena itu, andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Lalu yang keempat adalah berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Dalam arti, nantikanlah Tuhan. Daripada kita menggerutu dengan situasi yang tidak baik, dengan situasi berhadapan dengan orang-orang fasik, dengan orang-orang jahat, lebih baik kita berserah kepada Tuhan. Nantikanlah Tuhan yang menolong hidup saudara. Yang kelima, kembali diingatkan agar kita berhenti marah. Tinggalkan panas hati, sebab itu tidak ada gunanya.
Sebab pada umumnya, kemarahan dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa. Di tahun 2025, hendaknya kita menjalani tahun tersebut dengan sukacita, dengan gembira, dengan penuh damai, dengan penuh sukacita. Jauhkanlah dirimu dari segala emosi, kemarahan, kebencian, dan hal-hal yang dapat membuatmu menjadi marah, baik terhadap suami, istri, anak-anak, atau kepada semua orang. Mari kuasai diri kita, kuasai emosi kita. Jangan sampai amarah membuat kita jauh dari kasih karunia Tuhan. Yang keenam, rendahkanlah hatimu. Percayalah bahwa engkau akan bergembira karena kesejahteraan yang Tuhan berikan kepadamu. Dalam hidup ini kita sering melihat ketidakadilan, kejahatan, dan seolah orang jahat hidupnya nyaman dan tentram. Namun jangan tergiur dengan situasi yang demikian. Tetapi sebagai orang percaya, tetaplah rendah hati. Sebab orang yang rendah hati akan meroleh berkat yang berlimpah dalam hidupnya dari Tuhan Allah, sumber segala anugerah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah firman Tuhan yang menguatkan kita dalam melewati tahun 2024 dan menuntun kita dikala kita akan masuk ke tahun yang baru, tahun 2025. Jemaat yang dikasihi Tuhan, momen akhir tahun seperti ini tentu menuntun kita supaya mengkoreksi segala yang telah kita lalui. Dengan apa yang telah terjadi itu, kita semakin berhikmat, semakin lebih mawas diri, dan semakin lebih sungguh-sungguh untuk menjalani kehidupan ke depannya. Kita memang tak dapat mengubah masa lalu, tapi kita dapat membangun masa kini agar lebih baik dari masa yang lalu, serta menyambut masa depan yang penuh dengan harapan, sukacita, dan rasa syukur. Tentunya bukan karena kepandaian, bukan karena hikmat dan kekuatan kita, melainkan oleh karena kasih setia Tuhan yang Ia nyatakan dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, saat ini tidak ada kata lain yang dapat kita ucapkan selain ungkapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Nya atas kehidupan kita. Menaikkan syukur kepada Tuhan, sebab memang hanya Tuhanlah yang layak dipuji dan disembah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sebagai orang percaya, hendaklah kita senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetaplah menjadi garam dan terang dunia. Hiduplah takut akan Tuhan. Hiduplah dengan persekutuan yang indah dengan Tuhan dan dengan sesama kita manusia. Tetaplah beriman teguh, hadapi semuanya dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Jangan patah semangat, tetapi bersemangatlah, bersukacitalah, bergembiralah. Yakinlah bahwa yang terbaik pasti Tuhan telah sediakan di tahun 2025. Kesehatan, umur yang panjang, damai sejahtera dalam hati, jiwa, dan pikiran kita, dalam segala yang kita harapkan akan Tuhan berikan bagi kita, seperti yang Ia rancangkan demi kebaikan kita. Dan di atas semuanya itu, selaku orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, tetaplah rendah hati. Andalkan Tuhan dalam segala jalan hidupmu. Yakin dan percaya hidup kita ini akan dilingkupi dengan sukacita dan kebahagiaan yang sempurna. Selamat menyambut tahun yang baru. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur atas segala penyertaan Tuhan yang kami rasakan di sepanjang tahun 2024. Tuntunlah kami dalam naungan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh menjalani tahun yang baru dengan rahmat yang ilahi, kasih setia Tuhan,
dengan penuh sukacita dan tetap menyerahkan kehidupan kami hanya kepada Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kami. Terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.